Jadi banyak yang sibuk membela agama. Itu keliru. Harusnya agama membela kamu. Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu. Perkataan seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Saiful Karim tadi, adalah perkataan orang-orang munafik dari kalangan liberal untuk orang-orang muslim yang membela agamanya ya. Perkataan ini termasuk apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah perkataan yang zahirnya benar, namun maksud yang diinginkan adalah kebatilan. Menurut Saiful Karim, seharusnya agama yang menolong kamu, katanya. Agama tidak minta dibela, seharusnya agama yang membela kamu, katanya ya. Di sini saya tidak akan berkomentar, saya ambilkan saja cuplikan video-video dari Ustadz Abdul Somad dan ustadz-ustadz yang lainnya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Saiful Karim tadi ya. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Jadi yang dimaksud menolong agama Allah itu, ya kan, bukan memenuhi kebutuhan Allah, karena Allah nggak butuh dengan kita, bukan. Tapi menunjukkan kesungguhan kita untuk menyembah Allah. Ya, pengabdian kita kepada Allah, kesungguhan kita beribadah ditunjukkan dengan cara apa? Mengamalkan ajarannya, mempertahankannya. Kalau nggak menunjukkan pembelaan, berarti ada apa? Ada masalah di imannya, nggak yakin dengan kebenarannya. Kalau yakin itu benar, pasti dia akan bela. Ya, Anda yakin Islam benar nggak? Yakin. Terus Islamnya kalau disoal, dilecehkan, karena Anda yakin itu benar, pasti Anda bela kan? Kalau nggak yakin, Anda biarkan saja. Itu yang dimaksud menolong. Menolong siapa? Menolong keyakinan Anda sendiri. Jadi feedbacknya ke kita sendiri untuk menunjukkan bahwa apa yang kita yakin ini benar. Apa yang kita lakukan adalah pengabdian kepada Allah, yang dengan itu berharap dapat rahmatnya Allah. Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Bagaimana Dia yang maha butuh pertolongan kita? Intan syurullah yansurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan di sekitar kita. Itulah cara menolong Allah. Saiful Karim ini memang pandai dalam berbicara ya, sehingga orang-orang awam akan banyak yang terpedaya oleh kata-katanya ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang dimana mereka gemar bermain kata-kata untuk melecehkan kaum muslimin dan juga melemahkan orang-orang yang berniat untuk membela agama Allah ya. Sebagaimana yang dimaksud oleh para ulama dengan perkataan yang zahirnya benar, namun maksud yang diinginkannya adalah kebatilan, yaitu dengan cara melemahkan niat orang-orang yang ingin membela agamanya, atau menegakkan syariat, atau juga orang-orang yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, untuk menolong Allah itu yaitu dengan cara menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, katanya ya. Itu adalah perbuatan amaliyah, bukan membela agama. Yang dimaksud dengan membela agama Allah itu adalah dengan menjalankan hukum-hukum Islam, menegakkan Islam ya, kemudian mensiarkan Islam atau mendakwahkan Islam, kemudian juga berjihad untuk melawan musuh-musuh Islam. Itu yang dinamakan membela Allah. Jadi bukan hanya sekedar tolong-menolong ya, kalau tolong-menolong itu termasuknya ke dalam amaliyah. Nah, sebelum lanjut kita simak dulu cuplikan video dari Buya Yahya. Memang Allah nggak perlu bantuan dari kita, Allah Maha Kuasa. Tapi kita perlu membantu, menolong Allah. Makna menolong itu apa sih? Bukan Allah itu lemah lalu kita tolong. Menolong Allah itu seperti apa? Menolong agama, membela agama Allah itu seperti apa? Kan sudah ada contoh. Bahkan Al-Quran sendiri juga menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang yang beriman, jadilah engkau penolong Allah. Ini kan meremahkan pembela. Maka kalau ada orang menamakan dirinya pembela agama Allah, pembela Al-Quran, pembela Islam, itu ada contoh. Bukan berarti Allah perlu pembelaan. Tidak, kita yang perlu membela agar kita disayang, dicinta oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, kau akan ditolong. Jangan lalu meremehkan, lalu berkata, memang Allah lemah ya, kita kuat dong, Allah minta pertolongan dari kita. Yahudi. Sadari bahwa Anda dengan Tuhan itu sejenis. Awalnya, bukankah diri kita ini adalah ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita? Siapa diri Anda? Gak ada ruhmu, yang ada ruhku, bagian dari dirinya Tuhan, dari diri sejati kita. Bukankah dia juga? Jadi tobat yang sebenarnya adalah kembali kepada jati dirimu,
Kenali siapa dirimu. Itu yang benar. Mungkinkah bahwa manusia itu adalah bagian dari Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Tidak mungkin. Kok bisa? Saya beri gambaran seperti ini. Manusia menciptakan mobil misalnya. Kemudian diberikanlah mesin kepada mobil tersebut, sehingga mobil itu menjadi hidup dan kemudian mobil itu bisa berjalan. Nah, dengan gambaran tersebut, apakah kita lantas mengatakan bahwa mobil itu adalah bagian dari penciptanya? Tentu jawabannya tidak. Sebenarnya pemahaman ini sudah ada sejak dulu, akarnya terus menjalar bersama mereka penganut ajaran tasawuf. Dan ini akidah yang batil. Kenapa? Karena asalnya pemahaman ini sama dengan konsep yang populer di kalangan kita saat ini, yang disebut dengan istilah manunggaling kaula Gusti. Arah rusaknya akidah ini nantinya menuju ke pemahaman wahdatul wujud, yaitu menyatunya diri kita sebagai manusia dengan Tuhannya. Ajaran ini meyakini bahwa tidak ada wujud kecuali Allah itu sendiri, tidak ada zat lain yang tampak dan kelihatan ini selain zat yang satu, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut mereka, penganut manunggaling kaula Gusti ini, bahwa manusia itu dapat mencapai tingkatan fana, yaitu melebur atau menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah bentuk pemahaman atau bentuk akidah yang batil ya. Dan untuk membantahnya cukup hanya dengan satu ayat Al-Quran, yaitu surat Az-Zuhruf ayat 15. Saya bacakan artinya. Dan mereka, orang-orang musyrikin, menjadikan sebagian hamba-hamba Allah sebagai bagian darinya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata. Nah, yang dimaksud dengan menjadikan sebagian hamba-hamba Allah sebagai bagian darinya adalah menganggap bahwa hamba Allah itu adalah bagian dari Tuhannya. Ini adalah keyakinan yang batil. Dan ini Allah sendiri sudah membantahnya di dalam surat Az-Zuhruf ayat 15 ya. Allah kan sudah bilang di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Dosa yang bukan syirik gak usah diurus. Saiful Karim ini mengutip surat An-Nisa ayat 116 yang artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, tadi Saiful Karim mengatakan bahwa Allah sudah mengampuni ya, padahal di sini tidak ada kata yang mengatakan bahwa Allah sudah mengampuni ya. Tapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada syaratnya, yaitu syaratnya tobat nasuha. Salah satunya yaitu menyesali dosa yang telah diperbuat, kemudian meninggalkan kesalahan sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, memiliki tekad untuk tidak mengulangi dosanya kembali. Itu adalah syarat yang harus dilakukan. Tidakkah Saiful Karim ini mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu, seperti contohnya kaum Nabi Lut yang dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri mereka sehingga rata dengan tanah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani dengan batu yang terbakar sehingga negeri mereka hancur lebur dikarenakan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Jadi Saiful Karim ini meremehkan perbuatan dosa ya. Selain perbuatan dosa syirik, katanya tidak usah diurus katanya. Seperti dosa zina, dosa judi, dosa durhaka kepada orang tua, itu tidak usah diurus. Jadi intinya dosa itu, yang dianggap dosa itu adalah dosa syirik. Itu menurut pemahaman Saiful Karim ya. Tentu tidak seperti itu ya. Hati-hati dengan ucapannya Saiful Karim ini. Karena Allah Maha Pengampun. Gak usah merengek-rengek minta ampun. Jangan menghina Allah. Allah itu kamu tidak minta ampun saja sudah diampunkan. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Dia tidak akan pernah menyiksa kamu ketika kamu salah. Menurutnya kita ini tidak perlu minta ampun kepada Allah, katanya. Kita tidak perlu merengek-rengek untuk meminta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah suatu bentuk penghinaan kepada Allah menurut Saiful Karim ya. Karena Allah itu sudah Maha Pengampun katanya. Walaupun kita tidak minta ampun, maka dosa kita akan diampuni katanya ya. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin dari kesalahan-kesalahan, Nabi selalu melaksanakan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian sampai dalam suatu kisah diceritakan bahwa Nabi sholat sampai bengkak kakinya, itu karena Nabi itu mengharapkan ampunan dari Allah. Terus tiba-tiba Saiful Karim ini ngomong, katanya Allah itu Maha Pengampun, jadi kita tidak perlu memohon ampun kepada Allah. Gimana ceritanya ini Saiful Karim ini ya?
Dari ucapannya Saiful Karim ini dapat membuat orang mudah untuk melakukan perbuatan dosa karena dianggap perbuatan dosa itu adalah hal yang sepele ya, karena kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakannya Saiful Karim tadi ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan menyiksa kamu katanya ketika kamu berbuat salah. Padahal di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 56, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami mengganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan kerasnya azab. Kemudian di dalam surat Al-Lail ayat 12-16 yang artinya, maka dari itu kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Bahkan bukan hanya itu ya, ketika kemungkaran atau kemaksiatan sudah merajalela di sekitar kita, Allah Subhanahu wa taala juga mengancam bahwa Allah akan memberikan azab yang keras terhadap kaum tersebut ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 25, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Yang dimaksud di sini bukan hanya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa saja, akan tetapi orang-orang yang tidak berbuat dosa pun, orang-orang soleh di antara mereka juga akan terkena azabnya gitu. Seperti kita berada di dalam kelompok orang-orang zolim, maka ketika Allah menimpakan azab terhadap mereka, kita pun yang tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, maka kita pun akan mendapatkan azab Allah gitu ya. Jadi jangan seenaknya ya Saiful Karim kalau ngomong ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu kaum yang sebagian besar orang-orang yang lebih terpedaya melakukan kemaksiatan dari yang tidak melakukan, kemudian mereka tidak mau mengubahnya, selain Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang merata. Jadi Allah itu akan memberikan siksaan yang merata, entah itu ada orang solehnya atau tidak. Ketika kemaksiatan sudah merajalela, maka azab Allah itu akan datang secara merata ya, seperti itu. Jadi hati-hati ya Saiful Karim ya kalau ngomong ya. Allah bukan seperti kamu dendaman. Allah tidak seperti kamu bencian, baperan. Kamu baru baik pada sama orang yang baik pada kamu, dan kamu tidak baik sama orang yang tidak baik pada kamu. Allah tidak punya sifat itu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kalau kamu tidak baik sama Allah, Allah akan menghukum, Allah akan mengazab, bullshit itu, bohong itu. Sepertinya Saiful Karim ini tidak memahami ya bahwa tujuan manusia diciptakan itu untuk apa ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia itu beriman dengan sungguh-sungguh kepada ayat-ayat Allah ya. Jadi bukan masalah Allah itu baperan, Allah itu bencian seperti kamu katanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia di muka bumi itu sebagai ujian. Sebagai ujian siapa yang terbaik amalnya, maka dia kelak akan selamat di akhirat, seperti itu. Kemudian supaya manusia selamat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu panduan berupa Al-Qur'an dan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah yang harus kita ikuti sebagai panduan, sebagai tuntunan untuk kita selamat di akhirat kelak ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, berpegang teguhlah kepada dua buhul, yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah, maka kalian akan selamat. Jadi kita hidup itu tidak bisa seenaknya sendiri ya. Di dalam Islam kita punya panduan, yaitu berupa syariat Islam yang harus kita taati, tidak bisa seenaknya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu yang mengatakan bahwa oh Allah itu penyayang, Allah itu maha pengasih, tidak mungkin Allah itu memberikan siksaan kepada hambanya. Ya tidak seperti itu ya, itu adalah kata-kata orang liberal yang berusaha untuk memelencengkan tafsir dari Ar-Rahman Ar-Rahim tadi ya. Konsepnya tidak seperti itu. Karena Allah sudah menciptakan hukum alam dengan hukum sebab akibat. Setiap kita melakukan satu kesalahan, maka alam akan menegur kita. Dan itu hanya teguran, bukan hukuman. Teguran, sistem pendidikan, sistem pembelajaran, sistem edukasi semesta, supaya kamu menjadi lebih baik. Itu saja. Memang betul kita mengakui bahwa ketika ada bencana alam itu adalah sebuah teguran.
kita meyakini itu adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita supaya lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhannya ya, kepada penciptanya. Akan tetapi bila teguran itu tidak diindahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Hati-hati itu. Karena setelah kita diperankan dalam kehidupan kita, tugas kita berikutnya adalah pulang. Pulang. Dan pulang itu tidak usah nunggu kita mati. Pulang itu sekarang aja. Mau pulang sekarang kepada Allah, pulang sekarang. Jadi kalau mau pulang kepada Allah tidak perlu menunggu mati katanya. Jadi pulang saja sekarang katanya. Emangnya dia pikir Allah itu bapaknya dia apa gimana ini? Orang yang berkeyakinan wahdatul wujud adalah memahami bahwa Tuhan itu berada di dalam diri kita. Jadi ketika kita ingin bertemu Allah ya pulang ke dalam jati dirinya seperti itu ya. Jadi maksudnya Saiful Karim itu ke sana. Hati-hati, saya peringatkan kepada kaum muslimin supaya tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata Saiful Karim karena orang ini memang cenderung menyesatkan ya, kata-katanya itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi dia ini memahami bahwa Tuhan itu menyatu dengan diri kita gitu. Jadi itu adalah sebuah keyakinan yang batil ya.